وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبسنة المستقيم. قال المؤلف حفظه الله furudul wudu'i ats-tsani ghuslul wajhi. Jamaah sekalian, masih melanjutkan tentang tema fardunya wudu atau kewajiban di dalam melakukan wudu. Ats-tsani yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi anggota wudu yang wajib dibasuh yaitu muka atau wajah atau muka. Disebut wajah itu adalah li'anna bihi taqul muwajjah, tempat bertatap-tatapan. Itu namanya wajah. Kalau kita muwajjah begini nih, saling bertatapan. Biasanya makanya disebut wajah, ada asal usulnya tuh Pak. Wajah. Kalau kita kan bilang muka ya. Muka itu adanya di mana? Kali ada yang di belakang mukanya. Muka itu di depan. Jadi disebut al-wajhu dalam bahasa Arab karena tempat bertatap-tatapan. Makanya disebut wajah. Ini wajah tuh wajah. Saya wajah tuh. Sesungguhnya aku menghadapkan. Jadi berhadapan. Maka beruntung orang yang sholat berarti menghadap siapa Pak? Ayo kan wajah tuwaji lilladzi fatara sama. Nah sekarang yang menjadi masalah Bapak sekalian, sudahkah wudu kita sempurna? Yaitu wudu sempurna apabila wajahnya terbasuh. Sementara wajah itu ada ukurannya. Nah kita harus sampai ukuran kalau wudu. Kalau nggak pakai ukuran, ibadah 50 tahun kosong. Ayo, ibadah berapa tahun? Maaf, 50 tahun bisa kosong kita lantaran tidak sempurna. Makanya dia ngaji. Jadi buat nyempurnanya itu ngaji. Nah wajah yang dimaksud muka itu ada ukuran batas wudu, yaitu tulan yang disebut ukuran panjang. Jadi wajah itu ada panjang, ada lebar. Panjang kali lebar. Bukan tanah doang, namanya panjang kali lebar ya. Ini wajah ini mesti ketemu wudu kita nih. Mesti terbasuh ya. Kalau panjangnya itu adalah ukurannya mabaina manabitisa ras ila muntahal lahyaini. Yaitu ukurannya bagian panjang, kan panjang ya, berarti dari atas ke bawah. Yaitu sejak dihitung dari mulai start tempat tumbuhnya rambut. Nah rambut kita tumbuh di mana nih? Di sini. Ya inilah batas antara tumbuhnya rambut itu disebut wajah. Berarti kalau bapak membasuh cuma begini doang nih, bagian alis tuh, berarti jidatnya nggak ketemu. Di mana jidat itu belum ada tumbuh rambut, nggak ada orang tumbuh rambutnya di jidat kan ya? Mana ada orang tumbuh rambut di jidat? Nah rambut tumbuhnya mulai di sini. Ini rambut jidat. Kesini jidat belum tumbuh rambut. Maka disebut ulama membatasi yang disebut wajah yang wajib dibasuh di mana bagian?
Faksilu wujuhakum, kan di Quran begitu. Basuhlah wajahmu. Wajah itu yang mana? Ada batasannya. Itu disebut wajah sejak tumbuhnya rambut. Nah, di bawah tumbuhnya rambut itu udah mulai wajah. Terus sampai ila muntaha lahya ini, sampai pada ujungnya janggut. Sampai batas muntaha, artinya akhirnya janggut. Janggut kita kan di sini. Janggut kita tuh dari sini hidung, dari kuping tuh ke bawah, ini namanya janggut. Nah di sini nih dia wajah. Kalau cuma sampai bibir, sampai di bawah bibir wajah yang dibasuh belum dapat. Itu yang disebut dengan panjang wajah, ukuran panjangnya wajah. Itu penting tuh. Kurang aja dari itu berarti kurang kan? Ya, nakis namanya. Nakis, kalau nakis tuh ada yang bolong, ada yang kurang. Kira-kira Pak, kalau kita terima duit bolong mau nggak Pak? Kita terima surat tanah bolong enggak? Hanya ke RT. Ada lampu bolong gimana Ustaz? Demikian juga ibadah, apabila wudunya bolong-bolong. Pak, woi, gimana ada caranya kata ulama kalau ibadah kita bolong-bolong, tambah pakai sunnah. Untung ada sunnah, untung ada nabi. Kalau nggak ada nabi, modar kita. Karena ibadah yang wajib itu bisa ditambah pakai sunnah. Ada ba'diyah sunnah untuk kerjaan. Siapa tahu waktu wajibnya kita agak benar. Dengan ditambah sunnah jadi ada tambalannya. Jadi yang tadinya ya boleh bolong tetap bolong, memang ditambal kan jadi nggak kelihatan. Nah itu diterima kalau ada tambalan. Kalau nggak ditambal, terima. Sekolah aja sekolah, masuk sekolah celana bolong pantatnya, bisa nggak sekolah? Itu sekolah, masih sholat pantatnya bolong. Jadi hak Allah itu lebih utama dari hak manusia Pak. Hak Allah itu lebih utama dari hak manusia. Allah dulu ya. Nah itu wajah pada ukuran panjang, kemudian ukuran lebar yaitu ma bainal udunaini, yaitu batas antara telinga satu ke telinga yang lainnya. Ini wajah namanya. Di telinga kita nih, karena wajah orang kan macam-macam, ada yang modelnya tipenya oval, ada yang lonjong, lebar. Pokoknya ukurannya dari telinga satu ke telinga yang lainnya, itulah yang disebut dengan wajah. Kalau musab pipi doang, agak aci, tahu aci gak? Kagak aci. Kalau kagak aci gimana Ustaz? Mula, bener gak? Kagak aci, nih balik lagi. Nah, ibadahnya begitu. Ya itu adalah seputar wajah. Kemudian di wajah itu bertumbuhlah rambut. Ulama rajin banget ngitung rambut bulu atau rambut yang ada di wajah. Itu ulama menghitung jumlahnya lebih kurang ada 20. Rajin banget ya. Salah satunya adalah yang nempel di wajah kita, yaitu al-hajibani, alis. Kan kita punya alis tuh ya. Alis juga kudu kena dibasuh. Kemudian ada lagi jambang, punya jambang tuh. Jambang di sini ya. Nah, kalau kita bandel guru kita di jambang, itu jambang mesti kena ya. Karena dia bagian dari wajah. Ini kan masih ada di atas, di depannya kuping ya. Di depan kuping ada jambang. Itu namanya jambang. Jambang itu mesti kena di. Sekarang ada jawara yang jambangnya, kan ada jawara jambangnya gitu ya. Gimana tuh jambangnya? Dia masih tetap kena terbasuh, tapi kalau yang lewat dari batas wajah, mungkin jambangnya begini, yang di bawah enggak, yang disebutkan wajah. Jambang termasuk, kemudian bulu mata, punya bulu mata kena juga sama air. Kemudian juga bewok. Bulu pipi, di pipi kita suka ada bulu-bulu itu. Kalau ada bulu pipi numbuh Pak, insya Allah orang baik. Simahum biwujuhihim min athari sujud. Biasanya
salah satu ciri orang rajin sujud itu tumbuhin bulu-bulu. Tapi ada juga orang kagak sujud-sujud bulunya banyak, Ustaz, monyet kali. Ya kan? Timbang bulu doang. Tapi ada ciri dalam Quran, simahum fi wujuh min asari sujud. Orang yang sujud nanti ditandai di sininya ada bulu-bulu halus. Itu termasuk yang harus dibahas. Jangan tertipu juga ya, gara-gara begitu kok ahli sujud, maksudnya ahli remi. Itu monyet ya, monyet dong berarti. Monyet juga nunggu. Jadi itu termasuk bagian yang wajib dikumis. Juga kumis termasuk tuh harus dibasuh, kena basuhan air karena dia bagian dari wajah. Kemudian pinggir kumis, di sini suka ada bulu tuh yang nyambung ke di kumis, ujungnya ada bulu lagi turun tuh, wah, nyambung tuh ya. Ya, namun termasuk juga bulu bawah bibir, rambut di bawah bibir. Ini nih banyak ya. Kemudian jenggot, lagi jenggot ya. Kemudian ada yang jenggot tebal, ada jenggot yang tipis. Yang tebal itu ada nggak jenggot? Ada yang tebal jenggotnya. Ada orang jenggotnya tebal. Kalau jenggot tebal gimana? Padahal wajah kan tertutup jenggot, ada saking tebal. Maka ulama berijtihad, yang disebut tebal bagaimana sih? Yang disebut tebal adalah pada jarak 1,5 meter kagak kelihatan kulitnya, berarti tebal. Kalau Bang Daud 1,5 meter kita ngobrol sama dia nggak kelihatan kulitnya. Kalau begitu berarti nggak wajib basuh wajah, dia cukup mengusap betul. Kalau nimbang jenggot, ada orang jenggotnya cuma 5 lembar, ya wajib kena kulit. Itu ijtihad ulama. Kalau orang yang jenggotnya tebal nggak usah susah-susah sampai kulitnya kena, susah mungkinnya dia. Karena itu ukurannya adalah orang yang 1,5 meter, kita ngobrol masih terlihat kulitnya, berarti itu ukurannya tipis masih. Maka wajib dia untuk membasuh sampai kena kulit wajahnya. Karena wajah tadi batasannya atas adalah tempat tumbuh rambut sampai dengan ujungnya daripada janggut. Nah, jenggot kan masih tipis. Wajib kan? Kalau yang tipis itu ukuran kita masih tipis ya, tipis. Maka wajib membasuh kulitnya karena itu wajah. Ya, itu wajah. Itu sebentar yang disebut jenggot, karena jenggot masih dibahas karena dia tebal. Nah, terus jenggot yang tebal juga digunakan membasuh dari bawah begitu. Itu yang tebal, kalau nggak usah, ada yang tebal di sini mah ya. Ada yang tebal masih kelihatan, dari sini aja Bang Daud masih kelihatan kulitnya. Dari sini baru jarak jauh. Ya, itu yang kedua, yaitu anggota wudu yang wajib adalah wajah. Kemudian yang ketiga as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh dua tangan kita, yaitu basuhnya dari mulai ujung ini, kita punya ujung kuku sampai dengan tangan sampai tangan, itu maksudnya adalah mirfaqaini, yaitu dua sikut. Huma al-azmani al-barizani baina sa'idi wal adud, yang disebut dengan tulang siku. Ya, siku itu adalah bukan ini nih siku ini dua, ada dua tulang, pikuliyatin, mirfaqoni. Setiap tangan satu itu punya dua tulang sikut namanya. Di sini kanan kiri. Yang ini maksudnya. Ya. Kalau kita bilang dua sikut loh, ini yang nonjol. Yang itu yang dimaksud nonjol juga teman sebelah kanan dan kiri. Setiap satu tangan punya dua tulang yang disebut dengan tulang siku. Wa yajibu ghuslu juz'in minal adud yata'akkada. Cara membasuh sikut kita, tangan kita adalah sampai mengenai adud. Yang disebut dengan siku tadi, tulang siku ada tulang pemisah antara sakdun
artinya tangan, sakdut itu tangan. Kalau disebut yadun, tangan tuh dari sini sampai sini tuh namanya yadun, sampai sini mana yadun. Tapi kalau dirinci, ini namanya sakdun, ini namanya adudun. Kalau sakdun artinya tangan, ini yang ini dari sini jari, dari sini pergelangan sampai sikut sini namanya sakdun, tangan. Kalau ini lengan, adudun, sing-singkan lengan. Nggak ada sing-singkan tangan. Bener nggak itu anak sekolah? Sing-singkan lengan, bukan sing-singkan tangan. Nah berarti kalau dalam wudu lengannya wajib terbasuh, bukan tangan, tapi lengan. Ininya mesti kena nih Pak. Maka hati-hati tuh kalau yang pakai baju ketat, wudu dia sampai cuma segini. Tuh, nggak melewati siku, jadi siku dilewati dikit aja. Karena dalam kaidah usul fikih penentuan hukum itu disebut malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Apa yang menyebabkan perkara itu ada, maka hal itu menjadi wajib. Sikut kalau ada lengannya, ada nggak Pak? Ada kan? Jadi sikut ini nih, kalau kagak ada ini, bisa nggak? Kagak ada. Maka yang ada ini namanya lengan wajib dibasuh juga karena dia menyebabkan adanya sikut. Dalam istilah hukum fikih itu kan usul fikih malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Ibaratnya jamak mutlak. Jamak mutlak itu begini. Kalau orang makan di warteg udah pasti dikasih air enggak? Mbak makan Mbak. Airnya ikut enggak? Ikut. Hah? Ikut. Masa kita habis makan kagak minum? Nah, itu jamak mutlak. Jadi mutlak pasti tangan, lengan ikut. Lengan kita lebihin Pak, lebih dari sikut. Kalau kita makan di warteg mesen nasi sepiring, air ikut nggak? Ikut. Tapi kalau mesen air nasi ikut nggak? Enggak. Makanya begitu kasus membasuh tangan sampai sikut. Bukan sampai sikutnya doang, tapi ikut ke atas. Namanya lengan. Sebab tanpa ada lengan, orang kagak punya sikut. Masa iya sikut lepas sama lengan, dia mesti nyatu. Maka begitu wudu ya benar. Jadi mesti kena ininya nih Pak. Lengan kita kan, lengan itu kan tempat kita melintir itu tuh siskan lenganmu. Begini nih. Jadi lengan kelihatan dan itu harus dibasuh. Wa masu ba'di basaratir ra'si aw sa'ri, yang tepat adalah mengusap sebagian dari kulit kepala. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu mengusap sebagian kepala. Kalau mazhab Imam Maliki mengusap semua kepala. Jadi kepalanya sudah mengusap semua tuh. Kalau kita cukup dikit aja tuh, masalahnya sayang ini habis di make up, rambut habis di salon, jadi pengantin terus gimana? Cukup pikir-pikirnya aja diusap. Bahkan setengah rambut kayak apa sih? Kulit kepala diusap atau mengusap separuh rambut aja udah sah. Mengusap separuh rambut. Cuman perhatiin orang perempuan kita. Jadi yang disebut mengusap rambut kepala yang tidak melebihi batas wajah. Kalau diulur tuh rambutnya diurai, dilepas, dia nggak pakai kunciran kan rambut sampai panjang tuh. Maka yang bisa mengesahkan mengusap itu hanya rambut yang sampai sebatas wajah. Jadi yang sisanya kemarin nih, umpamanya dia basuh, tapi apa ya? Dia basuh ujungnya doang, nah itu kagak sah wujudnya. Itu kan disebut rambut kepala, rambut yang ada di seputar ukuran kepala. Kepala kan segini ya, bawahnya namanya leher. Jadi yang si leher nih dia basuh dari cuman yang
bawah ujungnya doang, itu rambut nggak dosa. Jadi perempuan ajarin wudhunya pakai musab musab kulit kepala atau musab rambut kepala. Umpamanya diusap cuma setengah rambut, satu rambut cuma setengah juga ya kan? Itu terserah. Ya, yang wajib begitu ya, mengusap kepala. Yang disebut mengusap kepala adalah mengusap kulit kepala atau mengusap rambut kepala. Walaupun umpamanya setengah helai rambut saja. Ya, setengah helai rambut yang kena sah. Jadi orang yang rambutnya di make up, lagi pengantenan, susah ini mau duduk gimana rusak lagi, cukup setengah helai rambut aja yang terbasuh itu udah sah salah. Gampang Islam. Maka jangan ngegampang. Jadi Islam gampang Pak. Pakai pengantin kagak sholat akhirnya katanya wudunya repot. Saya bilang wudu gampang kok. Pokoknya rambutnya di make up mahal. Ini udah sejuta ini buat rambut doang. Kalau diwuduin kan cukup diusap separuh rambut aja itu udah sah. Kayak apa gampangnya Islam? Ya, tapi jangan ngegampang. Al-khamisu anggota yang kelima, yaitu yang terakhir, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kaki kita sampai kepada mata kaki. Jadi yang betis betul-betul itu bukan bagian yang wajib. Kadang-kadang kan orang sampai kaki sampai dengkul, banyak tuh. Kadang betis tuh. Itu isrof, takutnya isrof Pak, kelebihan kita pakai. Sekarang kita kembali ke hukumnya, kalau pakai di rumah gimana, air dewek, tapi kelebihan, namanya makruh. Tapi kalau air yang diamalkan orang, ini kan air amalnya orang pada nyumbang ya, listrik kan disumbang dari amal orang. Tapi yang pakai kelebihan, tanggung jawab. Gimana cara ngapusinnya, minta maaf sama yang ngamal. Gimana caranya mimik-mimik? Repot kan? Repot. Para jamaah sekalian, para penyumbang benar masjid Anda dimohon maaf pada saya kelebihan pakai air. Karena itu maafkan biar ibadah saya tidak terkena haram. Kan jadi repot. Makanya mesti kita tahu batasnya. Batasnya itu pas kaki dari ujung kita punya kuku sampai mata kaki. Lebihin dikit karena tadi prinsipnya malayatimul wajib lebih wajib. Yang namanya mata kaki kalau nggak ada betisnya ada nggak? Ya kira-kira mati. Lah ada mata kaki nggak ada betisnya, maka prinsip hukum ikut sedikit ke atas. Nah lebihin dikit, jangan sampai lebihin banyak, sampai bersihin di musola di masjid kayak rumah sendiri, gosok malu. Itu namanya mengkutip atau mengkorupsi air. Musabban lil ibadah, disiapkan untuk ibadah, melebihi kadar ibadah maka menjadi haram. Batasannya ada. Maka Nabi itu Pak, Nabi itu wudunya kemarin yang 40 yang meninggal dunia tuh, yang ahli hadis yang di TPR disebut tuh. Ya. Itu beliau jelaskan satu mud Nabi kalau wudu 450 mili air. Kalau aqua berapa? Apa yang 100 ya? Itu udah kebanyakan. Lah Bapak berapa ember? Coba tanya, berapa ember Bapak wudu? Nabi itu wudunya satu mud. Ya kan kagak ada air. Siapa bilang air Zam-Zam sama rumah Bapak banyakan mana? Zam-Zam. Di Mekah air apa? Coba ke Mekah aja. Kali-kali ke Mekah lihat air kayak apa di Mekah. Bukan karena nggak ada air banyak, cuma ada batasnya. Nabi itu pakai 450 mili, setengah ya lebih kurang dikit dari
wayang tanggung. Segitu wudunya Nabi. Lah kita buat muka doang. Ambak-ambakan. Kalau Setiul Azmi tulisin aja tuh 450 mili. Gergetan kita daripada ambak-ambakan. Itu gimana ini mau beres ibadah kita? Ya. Maka itu saya sering ajarin keran kecil, keluarnya kecilin aja tuh keran. Nah, secukupnya tuh di badan. Sekurang-kurangnya kalau ada yang tidak terpakai, mubazir masih dikit mubazir. Kalau begitu keluar, jatuh. Ini kebanyakan haramnya. Sah ibadahnya sah, yang penting anggotanya dibasuh semua. Tapi gimana orang ada haramnya? Jadi malaikat rada jatuh atau kagak ini ya, kagak dijatuh. Saya siadat dia udah jalan pegel-pegel dari rumah, tapi ada haramnya. Gitu Pak, kalian makanya perlu kita jelasin itu karena memang ada had-had. Innallaha faradul faraid fala ta'taduha. Kata Nabi sesungguhnya Allah wajibkan segala perkara, tapi fala ta'taduha, jangan kelebihan. Jangan kelebihan. Wudu wajib, tapi ada adatnya, ada batasnya. Nggak boleh kelebihan. Ya, nggak apa-apa Pak diomongin begini ya. Habis bandel sih Bapak, jadi bilangnya banyak-banyak. Wow. Kata pengurus, kata apa duit gua banyak ini, sumbangan, ya nggak begitu. Maksudnya kita amanah, musabbal lil ibadah, air yang mengalir pada tempat ibadah semata-mata diperuntukkan untuk ibadah. Jadi kalau kita mules nih, masuk ke musola, boleh nggak cebok di situ airnya kita pakai? Boleh, tapi sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau enggak sholat tahiyatul masjid haram hukumnya. Kencing nih kebelet, mana nyari masjid ya? Boleh, masuk masjid. Kemudian istinja pakai air masjid boleh, tapi jangan lupa gugurin pakai airnya dengan cara wudhu dan sholat tahiyatul. Selesai Pak. Ya selesai. Kalau nggak mau sholat, cari toilet, bayar 2.000. Selesai. Nggak ngutang kan? Kita bayar ke toilet, mendingan bayar ke toilet Pak, daripada kencing di tempat toilet masjid atau WC masjid, buang air besar, buang air kecil, tapi kagak pakai sholatnya, jadi haram. Bahkan dia disediain buat apa? Orang naruh kotak amal di masjid buat apa dia? Lebih banyak. Bukan buat berak, bukan buat toilet, buat orang ibadah. Maka dikasih cara jalan untuk menghalalkan amal orang dengan cara boleh Ustaz, boleh mules masuk ke masjid ya. Cuma catatannya mesti ibadah. Itu cara kita. Ini ibadah. Waktu sholat subuh, kita kan sholat subuh nih. Selesai, doa yang besar di situ gimana? Ya kan sholat lagi. Iya. Ya atau kalau tidak sholat dia wudhu aja wudhu. Sebab kan sholat antara maghrib, antara subuh sebelum subuh dan setelah subuh dan terbit matahari kan ada larangan sholat, nggak boleh sholat. Tapi wudhu aja, wudhu terus baca Quran, kan bisa etikaf, masih etikaf. Udah duduk aja sebentar. Ngapain saya duduk? Supaya udah pelangak-pelongkok udah diam aja dulu sebentar. Ya nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid madumtu fihi. Saya niat etikaf di tempat ini walaupun sebentar doang. Begitu niatnya, ada madum tubihi, selagi saya ada di situ, mau sebentar mau lama. Itu tadi buat gugurin cebok. Ya. Jadi begitu ya, makanya gak apa-apa sholat masjid bikin sarana untuk FCK boleh, tapi ada tapinya, kagak boleh dipakai buat umum yang kagak ibadah maksudnya. Umum pakai boleh, tetangga pakai boleh. Lagi ngantri di rumah, waduh, musola kosong nih, masuk ke musola,
di situ nabung kan nabung ya, dia buang gitu kan. Boleh nggak? Boleh, tapi pakai ibadah. Selesai itu istinja yang bersih, wudhu, masuk ke sholat 2 rakaat atau iktikaf di dalam. Baru halal. Kalau tidak sholat tapi ikut sedekah, masih muta'amad. Nggak sama, nggak boleh juga. aja di situ. Kan dia pakai tuh. Jadi setiap pakai penggunaan air kan musabbal lil ibadah. Jadi begini Pak, ada musabbal lil ibadah, ada musabbal lil janazah. Musabbal lil janazah itu seperti tanah kuburan. Ya, itu emang udah disiapin buat nguburin orang. Berarti niatnya buat nguburin orang sini dah. Orang sini ada tuh namanya musabbal. Musabbal itu tuh yang di kelurahan Sabil kan. Sebab saya bilang wakaf, saya tanya wakaf, belum ada surat wakafnya kan, belum jelas. Namanya tapi musabbal, buat tempat udah amal orang tuh. Pokoknya naruh orang meninggal di situ aja, itu namanya musabbal. Sama dalam ibadah juga begitu di tempat ibadah. Jadi walaupun kita gini, yang tadi ya, kita kencing nih, terus masukin duit 5.000 ke kotak amal, langsung pulang. Saya bilang salah, kenapa? Karena bukan toilet, ya kan? Kalau toilet umum begitu. Jadi nggak bisa Pak gugurin. Nih, saya ganti 10.000 tadi habis pipis di masjid, ya pakai duit dia gantinya, bukan pakai ibadah. Nggak ada ukuran duit. Kenapa? Sebab sulit untuk menghalalkan itu. Caranya tadi tuh, kalau mau temuin yang nyumbang siapa aja di situ. Pusing kan? Gara-gara cuma air pipis doang, ngumumin di musola. Kepada para jamaah warga sekitar musola, mohon maaf, saya tadi kencing, tolong minta dihalalin. Nah, makanya kan susah. Karena itu nggak bisa, umpamanya pipis terus masukin kotak amal tuh, nggak bisa. Tetap dibayar dengan ibadah. Karena sarana itu disiapin buat ibadah. Itu bayar. Kalau ngecas HP di masjid, Iya. Ini pertanyaan sedikit nakal. Kalau kagak dijawab ditungguin. Kalau dijawab, banyak yang kupingnya merah. Aku pernah itu. Lagi-lagi itu tadi kalau digunakan untuk sarana ibadah, umpamanya pengurus, dia mau ngubungin khotib, mau ngubungin muazin, ya kan? Itu bisa itu pakai. Ya, dulu seperti Sultan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu satu ketika jadi gubernur kan. Ada tamu datang. Assalamualaikum Sultan. Ada apa nih? Saya pengen ngobrol sama Tuhan. Saya tanya dulu, ngobrol masalah negara atau masalah pribadi? Oh, masalah pribadi ini tertutup, hanya 2 mata, dimatiin lampunya, cekrek. Gelap tuh tamu lah, gimana sih Sultan? Saya mau ngobrol, digelapin. Nah, katanya buat pribadi. Kalau buat pribadi nggak boleh pakai fasilitas. Tuh, HP tujuannya buat pakai hubungi bini sama anak. Wah, dosa, hara. Cara ngalalinnya gimana? Tadi siaran lagi. Ini kalau saya jawab begini kan besok banyak yang siaran. Dikit-dikit siaran, kira orang meninggal. Assalamualaikum, saya kencing, mohon maaf ya, mohon ikhlas. Saya ngecek HP, ini kayak colokan apa sih? Dispenser. Mah hukum dispenser, apa hukumnya dispenser? Ya tergantung penggunaan dong. Kalau kagak pernah sembahyang di sini dia kopi. Ngantuk ini, ngantuk banget, terzikir gue tidur, ngaji gue tidur, ngopi dulu, boleh gak? Oh, karena mau ngaji, gak apa-apa kan? Lanjutkan, dispenser lanjutkan, udah ada yang di kopi soalnya yang pesan. Hal demikian disebut al-wasail bihukmil maqasid, yang menjadi pelantara sama dengan pengantar.
Kita tujuannya ibadah. Maka yang nganterin suksesnya ibadah itu juga dihukmil maqasid. Sama pahalanya. Beli kopi sama yang kopi sama pahalanya. Nah, makanya beli. Ada waktu yang bawa alam di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil ghafuri il 'afwil ghururi wal batikil umuri ma'aqil umuri wa salatu ma'adawama wa salamu tamama la mayyati imama wa li anbiya kitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi bi qudwatil marami الغرب والعجاب يا ربنا تركنا لأننا افترقنا وإننا أسرفنا ولا نرضى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل موضع واستر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسول مهدى بكل سر صلى وسلم ربي عليه أدى الحديث آله وصحبه عبادة في صحبه والحمد لله.